Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri Amarullah dengan nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 48. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Seperti biasa, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kembali materi atau memaparkan kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Idris Mahmudi, dalam mata kuliah AIK 1 dengan tema mengenal perbedaan. Khilafiyah atau sering diterjemahkan dengan perbedaan merupakan sesuatu yang selalu ada, niscaya, dan bahkan menjadi fenomena yang empirik. Menurut Yasir Hussein Barhami yang merupakan dai asal Mesir, menyebutkan dua macam perbedaan. Yang pertama yaitu tawah atau perbedaan kontradiktif yang hukumnya haram. Kemudian yang kedua tanawu atau perbedaan cabang multi tafsir yang hukumnya boleh. Problemnya adalah banyak di antara umat yang tidak tahu mana perbedaan tawah dan mana perbedaan tanawu. Bahkan begitu mudahnya menyalahkan sampai-sampai mengkafirkan orang atau suatu kelompok yang berbeda dengannya, padahal itu sekedar perbedaan tanawu atau khilafiyah furu'iyah yang sebenarnya wajar dan lazim dalam dinamika agama dan kehidupan. Diriwayatkan pada zaman sahabat ada seseorang yang mungkin karena bertengkar dengan istrinya akhirnya bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya selama kurun waktu tertentu. Nah, setelah reda emosinya, ternyata ia berhasrat dan ingin bersetubuh. Namun ia bingung dan ragu tentang kapan waktunya kebolehan untuk bersetubuh kembali setelah sumpah itu. Maka ia mengadu pada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, akan kasusnya. Dan menurut Abu Bakar itu menunjukkan waktu selama-lamanya, artinya sudah tidak boleh bersetubuh lagi dengan istrinya selamanya. Ia tidak puas dan mengadu pada Umar bin Khattab. Ternyata Umar berpendapat bahwa itu artinya selama 40 tahun. Utsman menyatakan itu berarti selama 1 tahun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menyatakan itu selama sehari semalam. Pria itu akhirnya mengadu perbedaan pendapat para sahabat itu pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka semua. Manusia yang dimaksud adalah Adam ketika dibiarkan darahnya berada di depan pintu surga selama 40 tahun, dan Rasul bersabda, "Sahabatku seperti bintang, kalian mengikuti dengan siapa saja di antara mereka, maka kalian akan mendapat petunjuk." Lalu Rasul memerintahkan pada pria berkasus tersebut untuk mengambil pendapat Ali agar meringankan dirinya. Betapa luar biasa respon dan sikap Rasulullah terhadap dinamika perbedaan dan penafsiran pemahaman keagamaan para sahabatnya. Kisah khilafiyah sahabat tersebut memberi kita ilustrasi solusi, yaitu yang pertama melakukan klarifikasi seperti Nabi mengklarifikasi argumen semua sahabatnya yang berbeda pendapat tersebut. Kemudian bertoleransi dan menghargai atas perbedaan tersebut. Sikap toleransi dan penghargaan Nabi amat tinggi terhadap 4 sahabatnya yang berbeda. Padahal jika mau tentu bisa juga mengeluarkan pendapat pribadinya, lantas dikatakan sebagai wahyu yang akan menghapus semua perbedaan itu.
Namun itu tidak terjadi karena itu merupakan arogansi pemikiran. Ulama empat mazhab yang amat terkenal sungguh berbeda pendapat mereka, namun amat toleran antara satu dengan yang lainnya karena hakikat mereka bukanlah yang maha benar dan tidak merasa yang paling benar. Mereka hanyalah sedang berijtihad terhadap sesuatu. Kemudian Nabi memberi apresiasi dengan mengungkapkan bahwa sahabat-sahabatnya seperti bintang yang bercahaya. Perbedaan yang ada akan justru indah pada masing-masing saling memberi apresiasi, bukannya saling mencaci. Dan khilafiyah para sahabat dalam masalah fikih ini ternyata kelak memberikan sumbangan intelektual yang sangat berharga bagi dunia dalam berijtihad sepeninggal mereka. Lebih dari itu, juga memberikan kelapangan dan cakrawala berpikir yang lebih luas bagi umat Islam yang datang kemudian. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan kontradiktif dan konstruksi yang beragam. Dari data ini dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki suatu perbedaan yang muncul dari setiap individu ke individu yang lain. Akan tetapi semua itu sudah menjadi kebiasaan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi tentang mengenal perbedaan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.